Periode dari 9 September hingga 11 September akan tercatat dalam sejarah sebagai periode yang sangat penting dalam perang Rusia-Ukraina, begitu cuitan pengamat militer Big Suri di Twitter. Kedua pihak yang bertikai telah melewati ambang batas yang sangat penting yang, secara bersama-sama, menunjukkan bahwa perang sedang memasuki fase baru. Pada tanggal 9 dan 10, Ukraina mencetak keberhasilan nyata pertama dalam perang ketika merebut kembali semua wilayah yang dikuasai Rusia di Oblast Kharkov di sebelah barat Sungai Oskil, termasuk tepi barat Kupiansk dan simpul transit Izium. Sementara itu, Vladimir Putin mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasionalnya, yang mempercepat eskalasi Rusia sendiri pada tanggal 11, ketika infrastruktur Ukraina akhirnya diserang, membuat sebagian besar negara menjadi gelap gulita. Serangan balik Kharkov. Dengan risiko terdengar sangat bertele-tele, serangan balik Ukraina di Oblast Kharkov Timur adalah demonstrasi yang sangat baik tentang kesulitan mengevaluasi operasi militer. Semua orang setuju tentang geografi dasar dari apa yang terjadi. Ukraina membebaskan segala sesuatu di sebelah barat Sungai Oskil dari pasukan Rusia. Namun, tidak ada yang setuju tentang apa artinya ini. Kita sudah membaca semua interpretasi berikut yang diajukan. Perhatikan bahwa orang-orang telah sampai pada semua kesimpulan ini dari kumpulan data yang sama. 1. Rusia telah menyeret Ukraina ke dalam jebakan dan akan segera menyerang balik. 2. Rusia secara sukarela menarik diri dari Kharkov untuk memprioritaskan front line. 3. Rusia memancing Ukraina untuk menyerang mereka dengan artileri. 4. Rusia mengalami kegagalan intelijen besar-besaran dan gagal melihat atau bereaksi terhadap serangan Ukraina. 5. Rusia menderita kekalahan dalam pertempuran dan terpaksa mundur. Otopsi metodis. Mari kita lakukan otopsi metodis dan lihat apa yang keluar dari 5 kesimpulan yang diperdebatkan itu. Hal pertama yang ingin kita perhatikan adalah bahwa perbedaan kekuatan di front ini benar-benar menggelikan. Ukraina membentuk kelompok penyerang yang terdiri dari setidaknya 5 brigade penuh, dan menargetkan garis kontak di mana tidak ada pasukan reguler Rusia. Pertahanan garis depan Rusia di daerah itu terdiri dari milisi dan pengawal nasional Donbas. Tampaknya hanya ada 1 batalion kelompok taktis, BTG, di Izium, tetapi lebih sedikit satuannya. Tidak dapat disangkal, bahkan bagi Ukraina yang merayakan kemajuan itu, bahwa Oblast Kharkov hampir seluruhnya telah dikosongkan dari pasukan Rusia, hanya menyisakan sedikit kekuatan pelindung. 2 hal penting harus dicatat. Pertama, kelompok kejut Ukraina maju di banyak tempat dan tidak mendapat perlawanan yang pantas. Kedua, dan yang lebih mengkhawatirkan bagi Ukraina, unit berkualitas rendah yang ditinggalkan untuk tujuan penyamaran mampu memberikan perlawanan yang baik terhadap Ukraina. Anak buah Rosgvardia di Balaklia bertahan selama beberapa hari sebelum dievakuasi melalui koridor. Sekarang tampaknya cukup jelas bahwa ini tidak benar, dan bahwa pasukan cadangan Rusia yang sedang dalam perjalanan dimaksudkan untuk menstabilkan pertahanan di Oskil, bukan untuk melancarkan serangan balik. Itu bukan jebakan operasional bagi Rusia, tetapi itu juga bukan kemenangan dalam pertempuran untuk Ukraina, karena alasan sederhana bahwa tidak ada pertempuran sama sekali. Rusia telah mengosongkan posisi ini dan menarik pasukan perlindungan yang tersisa dengan sangat cepat. Ukraina memasuki banyak wilayah, tetapi tidak dapat menghancurkan unit Rusia, karena sebenarnya tidak ada. Akan bodoh untuk mencoba mendisuasi Ukraina dan Eropa tentang kegembiraan mereka sekarang. Diakui, mereka berhasil mengumpulkan kelompok kejut berukuran baik, mengarahkannya ke front depan yang lemah dan mendapatkan kembali banyak wilayah. Mengingat kurangnya keberhasilan Ukraina dalam perang ini, mereka dengan tepat mencoba memeras sebanyak mungkin moral dan propaganda darinya. Namun, analis militer tidak percaya bahwa kerugian teritorial Kharkov dengan cara apapun mengubah perhitungan akhir perang. Rusia telah mengosongkan front depan itu. Artinya tidak menyerahkan wilayah kekuasaan, tetapi mampu menangani pasukan Ukraina saat mereka maju dengan gempuran artileri dan serangan udara tanpa henti. Saluran media Ukraina secara luas melaporkan bahwa rumah sakit kebanjiran prajurit terluka. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan 4.000 tewas dan 8.000 terluka selama serangannya. Itu jumlah yang tinggi,
Tetapi bahkan jika kita mengurangi jumlah itu hingga 50%, menjadi 6.000 korban secara total, yang masuk akal mengingat jumlah amunisi yang digempurkan Rusia. Sangat jelas bahwa rasio korban dalam operasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Ukraina, seperti biasa. Momentum. Ukraina sejauh ini tidak dapat mengeksploitasi ofensifnya dengan mencapai kedalaman operasional. Dia benar-benar tidak dapat memproyeksikan kekuatan di luar Sungai Oskil. Dengan kemajuan ke arah timur yang memuncak dengan kuat, mereka berusaha untuk mempertahankan momentum mereka, atau setidaknya kinerjanya. Kemajuan Ukraina yang sukses ke Oblast Kharkov dilengkapi dengan serangkaian hoax dan propaganda yang dirancang untuk mensimulasikan perubahan total dalam dinamika strategis. Ini termasuk hoax yang berkaitan dengan politik domestik Rusia, seperti seruan palsu untuk pemakzulan Putin, dan informasi palsu di medan perang, seperti klaim bahwa tentara Ukraina telah melintasi perbatasan Rusia, atau menyerbu kota Donetsk. Mereka juga mengedarkan video di luar konteks, yang paling populer menunjukkan depot kendaraan Rusia di Crimea, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Rusia meninggalkan ratusan kendaraan di Izium. Merusak tidak penting. Namun, Ukraina juga akan mencoba mempertahankan momentum medan perang dengan membangun operasi Kharkov dengan serangan balasan tambahan. Mereka terus berusaha menyeberangi Sungai Donetsk dengan kekuatan untuk menyerbu Liman, tanpa hasil. Mereka juga melanjutkan serangan mereka ke arah Kherson, dengan sedikit kemajuan dan kerugian yang tinggi. Perkembangan yang paling penting, bagaimanapun, adalah klaim bahwa kelompok kejut Ukraina kedua telah berkumpul di Zaporozhia. Ini adalah area di mana geografi akan memungkinkan Ukraina untuk melakukan eksploitasi operasional. Kemajuan yang berhasil menuju Melitopol atau Mariupol akan membahayakan jembatan darat ke Crimea dan mengancam akan meruntuhkan seluruh posisi Rusia di selatan. Tidak seperti Kharkov, bagaimanapun, itu bukan front depan yang melompong. Korps ketiga Rusia yang baru dibentuk terkonsentrasi di selatan dan konvoi Rusia telah terlihat di daerah Mariupol baru-baru ini. Ukraina mungkin akan mencoba operasi ofensif lain ke arah ini, tetapi mengingat kekuatan pengelompokan Rusia di sini, hasilnya akan lebih mirip Kherson daripada Kharkov. Kedaulatan. Selama bulan-bulan pertama perang, analis militer berargumen bahwa serangan besar-besaran itu sulit, dan bahwa Ukraina belum menunjukkan kapasitas organisasinya untuk menggelar operasi tingkat brigade yang unggul. Nah, lihatlah. Ukraina telah berhasil mengerahkan setidaknya 2, Kherson, Kharkov, dan mungkin 3, Zaporozhia, kelompok kejut multibrigade, dan meluncurkan operasi terkoordinasi. Ini dimungkinkan karena Ukraina adalah negara semu, yang dipasok, dibiayai, dan semakin dikelola oleh NATO. Pihak-pihak Barat tidak dapat menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Inggris mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisir operasi Kherson. Sementara Amerika Serikat memetik pujian atas serangan Kharkov yang lebih berhasil. Sulit untuk melebih-lebihkan bagaimana Ukraina hanya didukung oleh Barat. Tentara Ukraina dilatih oleh perwira NATO, dipersenjatai dengan senjata NATO. Didampingi di lapangan oleh tentara sukarelawan asing NATO, dan negara semu Ukraina beroperasi berkat suntikan dana dari Barat. Video dari front Kharkov penuh dengan tentara berbahasa Inggris dan senjata asing. Ini bukan hanya tentang menekankan, sekali lagi, bahwa Ukraina adalah negara gagal, sebuah boneka di mana aktor luar memberikan ilusi kehidupan dengan menggoyangkan anggota tubuhnya. Rusia telah memahami hal ini dan telah memahami bahwa ia berada dalam benturan peradaban dengan Barat. Untuk itu, kita perlu memahami bahwa eskalasi Rusia sedang terjadi, dan memikirkan apa artinya itu. Eskalasi dan mobilisasi. Memang benar bahwa Rusia perlu melangkah, tetapi langsung melakukan mobilisasi, menempatkan ekonomi pada pijakan perang dan memberlakukan wajib militer, akan menjadi kesalahan besar. Rusia memiliki cara lain yang lebih efektif untuk mengintensifkan upaya perang. Kemajuan Ukraina baru-baru ini di Kharkov adalah sinyal yang jelas untuk meningkatkan pengerahan pasukan, dan tembakan Ukraina ke sasaran melintasi perbatasan Rusia hanya menambah tekanan untuk menyingsingkan lengan baju. Salah satu dimensi terpenting dari perang ini adalah front ekonomi.
Eropa sedang didorong ke tepi jurang oleh krisis energi. The Wall Street Journal telah menekankan apa yang diyakini pengamat sebagai deskripsi krisis yang paling tepat, memperingatkan era baru deindustrialisasi di Eropa. Mobilisasi total akan sangat merugikan ekonomi Rusia, yang berisiko kehilangan keuntungan yang dimilikinya saat ini dalam konfrontasi ekonomi dengan Eropa. Inilah alasan utama mengapa pemerintah Rusia dengan cepat memadamkan desas-desus mobilisasi hari ini. Ada langkah-langkah lain di tangga eskalasi sebelum pindah ke tahap perang habis-habisan. Desas-desus sudah menunjukkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengubah penunjukan resmi perang, yang tidak lagi menjadi operasi militer khusus. Meskipun ini bisa berarti deklarasi perang resmi, kita pikir itu tidak mungkin. Sebaliknya, Rusia akan melakukan operasi di Ukraina lewat aksi yang sama dengan operasinya di Suriah, melonggarkan aturan keterlibatan, dan mulai menargetkan aset Ukraina dengan sungguh-sungguh. Orang merasakannya kemarin-kemarin malam, ketika Rusia menghancurkan lebih dari setengah pembangkit listrik Ukraina dengan beberapa rudal. Ada banyak lagi target yang dapat dituju, pusat jaringan listrik lainnya, fasilitas pemompaan dan penyaringan air, dan pos komando tingkat tinggi. Setidaknya ada beberapa kemungkinan bahwa Rusia akan mulai menargetkan fasilitas komando di mana personel NATO berada. Penyangkalan yang masuk akal bekerja dua arah, karena NATO tidak memiliki kehadiran resmi di Ukraina, hanya sukarela di sana, menargetkan personelnya bukanlah tindakan yang terlalu agresif. Rusia juga memiliki banyak cara untuk memperkuat pengerahan pasukannya di Ukraina, tanpa menggunakan mobilisasi total. Rusia memiliki kumpulan tentara kontrak yang didemobilisasi yang dapat dipanggil lagi, serta kumpulan cadangan yang dapat dimobilisasi sebagian. Garis Rusia mengeras. Dalam 48 jam terakhir, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, tidak ada prospek negosiasi dengan Ukraina. Dan Putin mengatakan, pasukan musuh menargetkan kami, dan kami harus mengambil inisiatif untuk berhasil menghadapi mereka. Dmitry Medvedev, wakil Dewan Keamanan Rusia, melangkah lebih jauh sekarang. Seorang Zelensky mengatakan dia tidak akan berdialog dengan mereka yang mengeluarkan ultimatum. Ultimatum saat ini adalah pemanasan bagi anak-anak, rasa tuntutan yang akan dibuat di masa depan. Dia tahu mereka, penyerahan total rezim Kiev dengan persyaratan Rusia. Jika menurut Anda pemerintah Rusia benar-benar tidak kompeten dan penipu, jangan ragu untuk mengabaikan pernyataan Medvedev seperti ini sebagai gertakan. Tetapi mengingat tembakan peringatan kemarin pada pembangkit listrik Ukraina, yang dirasa bahwa Rusia sedang bersiap untuk melangkah ke tingkat intensitas yang lebih tinggi yang tidak dapat dicapai Ukraina dengan sumber daya aslinya. Satu-satunya pemain lain dalam skala eskalasi adalah Amerika Serikat. Masa-masa kelam ada di depan untuk Ukraina, dan mungkin bagi Amerika di bagian depan lain dari perang ini. Suriah dan Ukraina adalah dua front dalam perang yang sama. Sangat penting untuk memahami hal ini. Di Suriah, Amerika Serikat berusaha menghancurkan sekutu terpenting Rusia di Timur Tengah dan menciptakan kekacauan Trashkanistan untuk menyedot sumber daya Rusia. Di Ukraina, NATO mempersenjatai negara kamikaze untuk meluncurkannya di perbatasan barat Rusia. Di benak orang Rusia, perang ini terkait erat. Setelah serangan balasan Kharkov, kita boleh saya sangat curiga Rusia sedang mencari cara untuk membalas terhadap Amerika Serikat. Tanpa melewati garis merah yang dapat mengarah pada konfrontasi yang lebih langsung. Suriah adalah tempat di mana ini bisa terjadi. Amerika Serikat mempertahankan beberapa pangkalan ilegal di bumi Suriah, yang dapat diserang Rusia menggunakan sekutu Suriahnya dengan cara yang sama seperti Amerika Serikat menggunakan Ukraina. Rusia sedang dalam proses menyelesaikan pelatihan divisi udara baru Suriah. Dengan perlindungan udara Rusia, serangan terhadap salah satu pangkalan Amerika di Suriah akan mungkin terjadi. Amerika akan dipaksa untuk memilih antara menembak jatuh pesawat Rusia dan bermain-main dengan perang nuklir. Atau dengan rendah hati menerima hilangnya pangkalan ilegalnya yang disembunyikan mati-matian dari mata warganya. Mengingat kurangnya antusiasme publik Amerika untuk perang lain di Timur Tengah, tampaknya Amerika Serikat harus menerima kekalahan itu.